Aku putus dengan pacarku. Duduk di mobil suamiku, aku bahkan tak berani menunjukkan emosi. Juga tak berani menangis bersuara. Dulu saat pacaran tak berani memberitahu orang tua. Sekarang pacaran pun tak berani memberitahu suami. Seumur hidup hanya penuh penyesalan. Meski aku dan Lee Yunting adalah pasangan suami istri, namun sebenarnya hanya saat ulang tahun orang tua masing-masing. Dia baru mau pulang makan bersamaku. Hari ini adalah ulang tahun ayahku. Saat Lee Yunting datang menjemputku, aku baru saja putus dengan pacarku lewat telepon. Namun setelah melihatnya, aku tetap menahan emosiku. Karena jika hubungan kami terlihat terlalu buruk hari ini, orang tuaku akan khawatir. Jadi aku berinisiatif beberapa kali mengajaknya bicara, ingin mencairkan suasana. Namun Lee Yunting entah berpura-pura tak dengar, atau menanggapinya asal-asalan. Akhirnya kesabaranku habis. Aku memilih diam. Sebelum naik mobil pacarku menelepon ingin putus. Hatiku sudah sangat buruk. Sekarang ditambah sikap Lee Yunting seperti ini, aku jadi semakin gelisah. Beberapa kali emosiku naik hampir menangis bersuara. Namun akhirnya ku tahan kembali. Saat itu ponsel Lee Yunting tiba-tiba berdering. Itu dari pacarnya di luar sana. Lee Yunting tanpa sungkan langsung mengangkatnya. Suamiku, tanganku terluka. Darahnya keluar banyak. Bisakah kamu datang menemaniku? Hari ini aku ada urusan. Pergilah sendiri ke rumah sakit. Suamiku, aku mohon. Kalau kamu tidak datang aku benar-benar bisa mati. Tadi malam itu salahku. Tunggu aku di bawah. Lee Yunting, hari ini ulang tahun ayahku. Jangan keterlaluan. Pergi lihat dulu, masih sempat. Dulu dia main gila di luar, aku masih menahan diri. Setidaknya belum sampai terang-terangan. Sekarang dia sama sekali tak berniat menjaga mukaku. Cari persimpangan dan turunkan aku. Aku pulang naik taksi sendiri. Lee Yunting pura-pura tidak mendengar. Dia menginjak gas dan melaju ke bawah apartemen pacarnya. Saat melihat tangan pacarnya, lukanya hampir sembuh. Aku hampir tertawa kesal, tanpa berlebihan. Saat aku potong kuku di rumah, lukanya lebih parah dari itu. Namun Lee Yunting tetap meninggalkanku di mobil, menemani pacarnya ke apotek membeli plester. Aku melihatnya membalut luka dengan sabar, lalu bermesraan di depanku sebagai istrinya. Lee Yunting benar-benar tidak peduli padaku lagi. Maaf ya, Kak Sen, aku sudah menyita waktumu. Direktur Lee mengkhawatirkanku. Begitu dengar aku terluka dia langsung datang. Jangan salahkan dia, jelas dia belum tahu Lee Yunting. Saat menerima teleponnya, aku menguping. Kamu mengenalku, aku pernah magang di perusahaan Direktur Lee. Pernah dengar tentangmu dari rekan kerja. Gadis kecil ini terlihat masih muda. Sepertinya baru lulus kuliah. Caranya juga kekanak-kanakan dan lucu. Dibandingkan yang sebelumnya bersama Lee Yunting, jelas tidak sebanding. Oh, tidak apa-apa. Aku hanya mengingatkannya dengan niat baik. Kalau dia benar-benar mengkhawatirkanmu, hari ini dia tidak akan datang bersamaku. Membawa istri menemui orang yang dipelihara di luar. Hal seperti ini hanya Lee Yunting yang sanggup lakukan. Setelah naik mobil aku bertanya pada Lee Yunting. Gadis itu sebenarnya cukup baik, muda dan segar. Kenapa harus putus dengannya? Terlalu posesif. Dan dia tidak mau uang dariku. Gadis muda di usia emas, mengikuti pria yang sudah beristri. Tidak mau uang, berarti yang dia mau adalah cinta. Lee Yunting sangat kaya. Dia juga tidak pernah pelit pada wanita di luar sana. Saat bersama, minta rumah diberi rumah, minta mobil diberi mobil. Hanya satu yang tidak diberikan, cinta. Bukan hanya pada mereka, padaku pun dia seperti itu. Jadi tadi dia sengaja membawaku ke sana, berniat memanfaatkanku untuk memutusinya. Kapan kamu ajak aku bertemu wanita simpananmu itu? Kamu tidak perlu menyembunyikannya dariku. Aku sudah lama tahu kamu punya orang lain di luar. Kalau ada waktu ajak keluar minum teh. Kamu tahu aku tidak akan keberatan. Dia memang tidak peduli apakah aku punya orang lain di luar. Tapi aku tidak berani membiarkannya tahu. Karena orang yang kupelihara di luar adalah sahabat terbaiknya. Aku dan Lee Yunting dari seragam sekolah sampai gaun pengantin. Dua keluarga sepadan. Dan juga sahabat dekat. Kami dulu juga pasangan mesra yang membuat orang iri. Sampai wanita simpanannya datang mencariku. Barulah aku tahu dia berselingkuh. Saat itu rasanya dunia runtuh. Aku bertengkar dengannya, memaksanya memutuskan hubungan dengan wanita di luar. Dan Lee Yunting benar-benar memutusnya sampai bersih. Dia bahkan mengusir orang itu dari kota Hucheng. Namun belum beberapa hari, dia sudah mencari yang baru di luar. Aku terus membuat keributan. Lee Yunting kembali mengusir satu persatu, lalu mencari lagi satu persatu. Sen Nian, kita sudah bersama 8 tahun. Kita terlalu saling mengenal. Bahkan setelah aku menyentuhmu, bagaimana reaksimu? Seberapa keras suaramu?
Aku tahu semuanya dengan jelas. Hari-hari seperti ini terasa sangat membosankan. Bagaimana kalau kita coba hidup lebih bebas? Asal tidak bercerai, kita tidak saling mencampuri urusan. Aku tidak menerima usulnya. Li Yunting juga tidak berkata banyak. Dia tetap seperti sebelumnya, hanya saja tidak lagi menghindar dariku. Bahkan membawa wanita itu pulang saat aku tidak ada. Pergi keluar pergi. Shen Nian. Dengan sikapmu seperti ini, tidak ada pria yang akan menyukaimu. Setelah dia pergi membawa wanita itu, aku baru sadar kucing yang kupelihara bertahun-tahun menghilang. Saat wanita itu dibawa pulang oleh Li Yunting, dia tercakar oleh kucing kecilku. Lalu dia melempar kucingku dari lantai atas. Saat aku menemukannya di bawah, anak kucing itu tergeletak di genangan darah. Tubuhnya sudah kaku. Li Yunting itu kucing yang kita besarkan bersama. Dia dilempar turun oleh wanita itu dari lantai atas. Apa kamu masih punya hati? Aku ganti satu untukmu. Malam itu juga, dia benar-benar mencarikan kucing yang sama persis untuk menggantinya. Tapi aku tidak menerimanya. Juga pada malam itu, aku bertemu sahabat terbaik Li Yunting di bar, Ji Yanli. Ji Yanli sangat berbeda dari Li Yunting. Dia rendah hati dan pendiam. Di kalangan mereka dia dikenal sebagai bunga gunung tinggi. Niat balas dendamku muncul. Setelah melihat Ji Yanli menolak 13 kali godaan, aku meneguk habis minuman di gelas. Memberanikan diri maju. Ji Yanli kebetulan sekali. Aku tak ingat jelas apa yang terjadi malam itu. Yang ku tahu keesokan harinya, aku terbangun di villa rumah Ji Yanli. Kenapa aku bisa di sini? Tadi malam kamu menempel padaku. Lalu bagaimana? Lalu kamu berhasil. Apa maksud berhasil? Maksudnya seperti yang kau pikirkan. Tidak tahu cocok dengan seleramu atau tidak. Nikmati saja. Selanjutnya kamu mau bagaimana? Bagaimana apanya? Bukankah kamu harus bertanggung jawab atas semalam? Ji Yanli, kamu tahu aku punya suami. Lalu kenapa semalam kamu tetap menggoda aku? Cerailah dari Li Yunting. Aku tak mau jadi selingkuhan. Untuk sekarang belum bisa cerai. Kalau begitu jadilah pacarku. Suami tetap suami, pacar tetap pacar. Kita pisahkan saja, bisa tidak? Ji Yanli tertawa kesal. Dia membuka pintu, memintaku pergi. Kupikir hubunganku dengannya berakhir begitu saja. Tak kusangka 2 bulan kemudian suatu malam, aku tiba-tiba menerima panggilan tak dikenal. Ji Yanli sepertinya sedang mabuk. Suaranya agak serak. Shen Nian, kenapa kau tidak mau bercerai dengannya? Karena ini bukan hanya pernikahanku dengannya, tapi juga melibatkan keluarga Li dan Shen. Lalu bagaimana denganku? Kamulah yang lebih dulu menggodaku. Apa kau tidak perlu bertanggung jawab padaku? Jika kau menerima lamaranku, aku akan bertanggung jawab padamu. Di seberang telepon hening lama sekali. Aku pun tidak menutup telepon. Menunggu jawabannya. Baik, aku terima. Setelah itu kami pergi berlibur ke luar negeri. Pergi ke bioskop bergandengan tangan seperti pasangan biasa. Ji Yanli sangat penurut. Hampir selalu siap kapanpun kupanggil. Dan tak pernah lagi menyuruhku bercerai. Sampai suatu kali aku mengalami kecelakaan saat dinas luar. Di buku kontak ponselku, semua orang ku simpan dengan nama asli. Hanya kontak Ji Yanli yang kutulis pacar. Suatu kali saat dia bermain ponselku, dia diam-diam menggantinya. Jadi setelah aku kecelakaan, polisi langsung menghubungi Ji Yanli berdasarkan catatan itu. Di rumah sakit butuh tanda tangan keluarga. Dalam keadaan setengah sadar ku minta dia menelepon Li Yunting. Orang tuaku sudah tua, tak baik memanggil mereka tengah malam. Tapi saat aku sadar, orang pertama yang kulihat di bangsal adalah ibuku. Ibuku bertanya dengan khawatir beberapa kali. Setelah dia pergi, baru aku bertanya pada Ji Yanli, kenapa ibuku yang datang? Aku sudah menelepon Li Yunting berkali-kali. Dia tidak mengangkat. Tak ada pilihan aku menghubungi bibi. Oh, seharusnya kuduga, Li Yunting menganggapku menyebalkan. Jadi dia takkan menjawab teleponku. Dulu saat dia selingkuh aku membuat keributan besar. Jadi beberapa tahun ini, dia hampir tak pernah mengangkat teleponku. Shen Nian. Bercerailah dengan Li Yunting. Ji Yanli. Berbeda dari wanita yang dipelihara Li Yunting di luar. Biasanya dia sangat penurut, dan tak merepotkan. Hampir tak pernah lagi menyuruhku bercerai. Kenapa tiba-tiba berkata begitu? Baru saat itu Ji Yanli menatapku. Aku baru sadar wajahnya pucat. Ada lingkar hitam di bawah matanya. Matanya sangat merah. Pasti berjaga semalaman menjagaku. Aku tak mau terus jadi selingkuhan yang sembunyi-sembunyi. Aku ingin berdiri terang-terangan di sisimu. Aku takut jika hal seperti ini terjadi lagi. Aku bahkan tak berhak menandatangani kolom keluarga. Hanya bisa cemas tak berdaya.
terus menelepon suamimu berulang kali. Tapi Shen Nian, kita sama sekali bukan teman. Aku juga tak ingin berteman denganmu. Pria yang tegas di dunia bisnis. Ini berdiri di depanku menangis tak tertahan. Kali ini kata penolakan, tak bisa kuucapkan. Tapi aku juga sadar, antara aku dan Li Yunting, tidak mungkin bercerai begitu mudah. Shen Nian pikirkan baik-baik. Apakah kamu putus denganku, atau bercerai dengan Li Yunting? Sebelum kamu membuat keputusan, aku tidak akan mengganggumu lagi. Hari itu, semua urusanku di rumah sakit sudah dia atur. Dia mencarikan perawat untukku, mengatur makananku setiap hari, bahkan buku yang kubaca saat bosan. Dia letakkan di samping tempat tidur. Namun setelah hari itu, dia benar-benar tidak pernah muncul lagi di hadapanku. Membawa hadiah ulang tahun aku pulang bersama Li Yunting. Ibuku yang jarang ke dapur mulai sibuk memasak. Biasanya dia jarang memasak, hanya saat ulang tahun ayahku saja. Li Yunting mengobrol dengan ayahku di ruang teh. Saat aku membantu ibu di dapur menyiapkan makan, mereka tiba-tiba membicarakan kisah aku dan Li Yunting saat sekolah dulu. Waktu itu kamu dan Yunting diam-diam pacaran. Kedua keluarga sudah mengetahuinya, hanya kalian berdua yang mati-matian menyangkal. Aku teringat masa itu, tanpa sadar aku menghela napas. Tiba-tiba merasa hidup ini sungguh absurd. Saat sekolah pacaran, menyembunyikan dari semua orang tak berani bilang pada orang tua. Sekarang pacaran, malah tak berani bilang pada suami sendiri. Manusia memang seumur hidup dalam penyesalan. Sambil berpikir, aku sendiri sampai ingin tertawa. Sedang memikirkan apa? Tadi di meja makan kamu diam-diam tersenyum sendiri. Tidak memikirkan apa-apa, Bu, kalau aku dan Li Yunting bercerai. Apakah ibu dan ayah akan menentangnya? Pernikahanmu dengan Yunting bermasalah. Sebenarnya aku dan ayahmu sudah lama menyadari hal ini. Sebelumnya kamu tidak pernah menyebut soal cerai. Kami juga jadi tidak enak banyak bicara. Aku dan ayahmu hanya punya kamu satu-satunya anak perempuan. Apapun yang ingin kamu lakukan, selama kamu sendiri sudah memikirkannya dengan matang, kami akan tetap mendukungmu. Jangan menyiksa dirimu sendiri. Mataku tiba-tiba terasa perih. Kalau aku bercerai dengannya, kepentingan dua keluarga harus dipisahkan. Saat itu perusahaan ayah mungkin akan rugi. Tidak apa itu urusan yang harus ayahmu pikirkan. Kamu adalah anak perempuannya. Dia bersedia membereskan semuanya untukmu. Nian lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Meski begitu, aku tetap tidak bisa mengambil keputusan. Malamnya aku dan Li Yunting meninggalkan rumah orang tuaku. Mobil baru saja keluar dari komplek rumah orang tuaku. Tiba-tiba seseorang berlari ke tengah jalan. Untung Li Yunting sempat menginjak rem. Aku masih shock. Saat mengangkat kepala aku melihat, orang yang menghadang mobil adalah gadis siang tadi. Li Yunting pilih cerai dengannya. Atau kita putus. Kamu mengancamku. Aku tidak mengancam. Melihat mata gadis itu yang merah karena menangis, aku tiba-tiba teringat Jian Li. Hari itu aku meneleponnya. Dia juga mengatakan hal yang sama. Entah cerai atau putus. Dia berkata, toh aku hanya menganggapnya seperti anjing yang dipanggil datang diusir pergi. Li Yunting tidak sama denganku. Dia selalu bertindak tegas dan bersih. Kalau mau putus, uang putusnya akan aku suruh asisten transfer ke kartumu. Tidak, aku tidak ingin putus. Yunting, aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak mau uang. Aku hanya mau kamu. Kalau aku tidak punya uang, kamu masih mau aku tidak? Kamu putus dengan mantan pacarmu bukannya karena dia miskin. Ambil uangnya dan pergi. Jangan ganggu aku lagi. Aku salah, aku tidak akan memaksamu cerai lagi. Tolong jangan tinggalkan aku. Pergi. Aku adalah istri Li Yunting. Secara logika aku seharusnya senang dia memutuskan selingkuhannya. Tapi saat ini, hatiku justru terasa sedingin es. Li Yunting memang orang seperti itu. Saat dia bersikap baik padamu, kata-kata manis apapun bisa dia ucapkan. Seperti dulu saat dia mengejarku. Janji setia sehidup semati keluar begitu saja. Aku juga pernah membayangkan hidup bahagia bersamanya seumur hidup. Tapi cinta bagi Li Yunting sebenarnya tidak pernah ada. Hari ini dia bilang cinta padamu. Besok dia akan bilang cinta pada orang lain. Intinya dia egois. Dia tidak mencintai siapapun. Menghabiskan hidup dengan orang seperti itu, dipikirkan saja sudah terasa menyedihkan. Li Yunting, kita bercerai saja. Kamu ribut apa lagi? Aku tidak ribut, aku serius. Harus ada alasannya, karena wanita tadi. Bukan karena itu, terutama orang yang aku simpan di luar, juga ribut minta aku cerai. Dia bilang ingin naik posisi.
Kalau tidak dia akan putus denganku. Kalau begitu putus saja, cari yang baru lagi. Kalau tidak aku bantu carikan. Li Yunting, aku tidak sama denganmu. Aku cukup menyukainya, tidak ingin putus. Jadi kita bercerai. Shen Nian, jangan kekanak-kanakan. Orang di luar cukup main-main saja. Li Yunting menyalakan sebatang rokok. Ku tidak suka bau rokok. Dia tahu tapi tidak pernah peduli perasaanku. Kamu tahu perceraian kita akan melibatkan berapa banyak kepentingan. Perusahaan Li dan Shen akan terguncang. Sekecil apapun setidaknya akan rugi beberapa miliar. Shen Nian, dia ribut denganmu. Bukankah cukup beri uang lalu selesaikan? Kalau kamu tidak bisa menangani hal seperti ini, aku tidak keberatan membantumu. Tidak perlu. Dia tidak kekurangan uang. Dan justru aku yang tidak tega meninggalkannya. Kamu sudah jatuh hati. Iya, pembagian harta kita memang rumit. Tapi tetap harus dilalui. Siapa yang kamu simpan di luar, itu tidak ada hubungannya denganmu. Dulu kamu yang bilang masing-masing main sendiri. Tidak saling ikut campur. Aku akan naik taksi sendiri pulang. Kalau dokumen sudah siap aku akan hubungi kamu. Baru saja aku turun dari mobil, Ji Yanli langsung berlari tergesa ke arahku. Yang kamu tulis di pesan barusan itu benar ya? Saat itu Li Yunting dengan marah menghalangi jalan kami. Jangan bilang padaku, orang yang kamu simpan di luar itu adalah sahabatku. Siapa memang sepenting itu? Ayo pergi, penting aku tidak pernah mendekati sahabat perempuanmu. Li Yunting, kamu tidak mendekati sahabat perempuanku. Bukan karena kamu orang yang bermoral tinggi, tapi karena sahabat perempuanku sama sekali tidak tertarik padamu. Minggir, aku sialan menganggapmu sahabat terbaik. Ternyata kamu diam-diam menggauli istriku. Kalau bukan karena istrimu, kamu pikir kamu bisa mendekatiku dan mengambil bisnis dariku. Kalau bukan karena Shen Nian, kamu pikir aku mau berteman denganmu.